fakta mencengangkan didapati mengenai sampah. Indonesia dinobatkan menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kalau hari ini saya boleh menyampaikan pesan pastoral bagi kita semua. Saudara, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin menunjukkan sebuah artikel kepada saudara. Artikel ini ditulis oleh Kompas pada bulan Desember 2020. Di dalamnya dijelaskan bahwa Indonesia itu setiap tahun menghasilkan 64 juta ton sampah. Jumlah yang sangat banyak bukan? Akan tetapi dari 64 juta ton ini tidak semua bisa tertangani dengan baik. 60% memang bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir, 10% bisa didaur ulang. Namun sayangnya masih ada 30% sampah yang tidak bisa tertangani dan pada akhirnya mencemari lingkungan. 30% dari 64 juta ton itu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, hampir 20 juta ton sampah yang tidak tertangani. Bahkan di artikel lain dikatakan bahwa Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Tentu ini bukanlah sebuah prestasi buat kita. Ini adalah menunjukkan sebuah kedaruratan di dalam lingkungan kita. Lalu apa yang kita bisa lakukan sebagai orang Kristen kalau kita melihat bumi kita sedang berada di dalam kondisi darurat? Saudara, yang pertama kita harus tahu bahwa memelihara lingkungan itu adalah mandat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Di dalam firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26-28 dikatakan demikian. Maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan bahwa kita manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia adalah ciptaan yang sempurna, melebihi ciptaan-ciptaan lain yang Tuhan ciptakan. Tidak ada ciptaan lain yang sesempurna kita. Oleh sebab itu Tuhan juga memberikan kepada kita mandat Bapak Ibu Saudara sekalian atau perintah, yaitu untuk berkuasa atas bumi ini. Namun berkuasa bukan berarti kita bisa memanfaatkan seluruh bumi ini dengan tidak bertanggung jawab. Berkuasa artinya kita harus juga menjaga dan memelihara sembari kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi kita ini. Sudah tahukah bahwa ketika kita melakukan mandat ini, itu artinya kita sedang berusaha mengasihi Allah. Kenapa? Ya karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga bumi kita. Oleh sebab itu kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga bumi kita, itu artinya kita juga sedang berusaha mengasihi Allah. Tapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berusaha menjaga bumi kita, sebenarnya kita sedang juga berusaha mengasihi sesama kita. Kenapa? Saudara, kalau kita memelihara bumi kita memanfaatkan sumber daya dengan bertanggung jawab, itu berarti anak cucu kita ke depan juga bisa hidup menikmati bumi ini. Kalau kita egois, memanfaatkan sumber daya alam ini dengan begitu tidak bertanggung jawab, maka hasilnya anak cucu kita tidak akan bisa menikmati bumi kita ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sebenarnya kita sebagai orang percaya secara praktis melakukan pemeliharaan terhadap alam kita. Mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Saudara, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah bentuk kita menjaga bumi ini. Kalau bisa dipisah antara sampah organik dan sampah yang anorganik.
Saudara, dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita tidak membuangnya dengan sembarangan, itu sama artinya kita sedang menjaga lingkungan kita dari pencemaran. Lalu hal sederhana yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ketika kita berbelanja misalnya ke minimarket atau supermarket, kita membawa tas sendiri supaya kita tidak perlu meminta kantong plastik kepada pihak supermarket tersebut. Dengan demikian kita juga bisa mengurangi penggunaan sampah plastik di bumi kita ini. Saudara, kita juga bisa hemat energi. Kita tidak memboroskan energi kita. Kita tidak menggunakan energi kita dengan tidak bertanggung jawab. Misalnya kalau lampu tidak diperlukan ya tolong dimatikan. Kalau TV sudah tidak ditonton ya tolong dimatikan. Kalau AC sekiranya tidak terpakai silahkan dimatikan. Itu adalah bentuk kita menjaga bumi kita ini. Yang terkasih di dalam Tuhan, masih banyak hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan untuk menjaga bumi kita ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas ciptaan yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.